Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha, ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya selalu mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu Lisda Mulyawati yang akan menjelaskan pelajaran matematika. Sebelumnya, Ibu akan membacakan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas, bersungguh-sungguhlah kalian dalam menuntut ilmu, dalam belajar, karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar pecahan. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mengenal pecahan sederhana, membaca dan menulis lambang pecahan sederhana, dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan pecahan. Ada yang tahu tidak apa itu pengertian pecahan? Pengertian pecahan adalah sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Lambang pecahan adalah A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Atau boleh kita singkat dengan langgut, di mana pembilang disimpan di atas dan penyebut disimpan di bawah. Jangan terbalik antara pembilang dan penyebut. Apa itu pembilang? Pembilang adalah angka yang akan dibagi, sedangkan penyebut adalah angka yang akan membagi. Ingat, ada syarat yang harus ditempuh dalam pecahan ini, di mana pembilang dan penyebut nilainya tidak boleh sama dengan 0. Atau A dan B tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Jika A adalah 0 dibagi B, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan jika B-nya yang 0, A per 0, hasilnya adalah infinity atau tak terhingga. Maka tidak akan terbentuk pecahan jika A dan B-nya sama dengan 0. Jadi syarat pecahan adalah A dan B tidak boleh sama dengan 0. Pecahan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah Ibu Lisda membeli semangka di pasar. Sampai di rumah, Bu Lisda memotong semangka tersebut menjadi 3 bagian. 1 bagian disimpan dalam kulkas, 2 bagian dibagikan kepada anak-anaknya. Yang ditanyakan, berapa bagian semangka yang disimpan di kulkas dan yang dibagikan kepada anak-anaknya? Ingat, 1 semangka dipotong menjadi 3 bagian sehingga tiap potong bernilai 1/3 bagian. Jadi, semangka yang disimpan di dalam kulkas adalah 1/3 bagian,
sedangkan semangka yang dibagikan kepada anak-anak Bulisda adalah 2/3 bagian. Contoh yang lainnya adalah sebuah pizza yang kita potong menjadi 2 bagian sehingga potongan pizza tersebut bernilai 1/2 atau setengah. Jika pizza tersebut dipotong menjadi 4 bagian, maka potongan pizza tersebut bernilai 1/4. Sekarang, jika nilai pecahan dalam bentuk gambar yang diarsir terlihat pada gambar di bawah ini. Yang diarsir ada 1 bagian, sedangkan keseluruhannya ada 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang diarsir ada 1/6 bagian. Sedangkan yang tidak diarsirnya ada 5/6. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Kita lihat. Yang diarsirnya ada 2, sedangkan keseluruhannya ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Maka pecahan dalam bentuk gambar yang diarsir adalah 2/5. Kita lihat gambar selanjutnya. Di sini ada 3 potong yang diarsir. 1, 2, 3. Sedangkan keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga pecahan dalam bentuk gambar yang diarsir ini bernilai 3/8. Sekarang kita lihat ada berapa yang diarsir. Ternyata yang diarsirnya ada 1, 2, 3, 4. Keseluruhannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga nilai pecahan pada gambar yang diarsir adalah 4/7. Jadi ingat, untuk pembilang adalah yang diarsirnya sedangkan penyebutnya adalah nilai keseluruhannya. Selanjutnya adalah membaca dan menulis lambang pecahan. Di sini ada 1, ada per, ada 3, maka dibacanya 1/3 atau 1/3. Kemudian ada 1, ada per, ada 2, dibacanya setengah atau 1/2. Dan ini ada 2, ada per, ada 5, dibaca 2/5. Ada 7, ada per, ada 10, dibacanya 7/10. Nah, sekarang cara menentukan lambang pecahan. 1/5 lambangnya adalah 1/5. 5/9 lambangnya adalah 5/9. 2/7 lambangnya 2/7. Selanjutnya adalah memecahkan masalah yang berhubungan dengan pecahan. Contohnya adalah ayah membeli sebuah martabak. Martabak dipotong menjadi 10 potong yang sama besar. Ayah mendapat 4 potong, ibu mendapat 3 potong dan sisanya untuk anaknya yang bernama Zafir. Pertanyaannya adalah berapa bagian yang didapat ayah, berapa bagian yang didapat ibu, dan berapa bagian yang didapat oleh Zafir. 1 martabak dipotong menjadi 10 potong, berarti tiap potong sama dengan 1/10 bagian. 4 potong sama dengan 4/10 bagian. 3 potong adalah 3/10 bagian, jadi ayah mendapatkan 4/10 bagian, ibu mendapatkan 3/10 bagian, dan Zafir mendapatkan 3/10 bagian. Tibalah saatnya latihan soal.
Ibu mempunyai 5 buah soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah tentukan pembilang dan penyebut dari pecahan 5/6 dan 7/9. Sedangkan yang kedua, tentukan lambang pecahan dari 4/7 dan 5/9. Dan yang ketiga, Ibu mempunyai sebuah gambar. Kalian harus menentukan daerah yang diarsir menunjukkan pecahan berapa dan daerah yang tidak diarsir menunjukkan pecahan berapa. Sedangkan nomor 4 adalah baca lambang pecahan di bawah ini. Dan yang terakhir ada soal cerita. Kalian harus memecahkan masalah yang berbentuk pecahan. Yaitu sebuah roti akan dibagikan kepada 5 orang siswa sama banyak. Berapa bagian roti yang diterima oleh setiap siswa? Alhamdulillah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.